Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersamaku Ega Pratama di channelku Ega Pratama Official. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur selalu, dan semoga yang kena musibah ataupun yang kena masalah ya, terutama saudara-saudaraku yang di Pulau Rempang ya, semoga cepat terselesaikan. Semoga keadilan ditegakkan di sana ya. Semoga apa yang menjadi hak itu kembali ke pemilik asalnya. Amin Allahumma amin. Dan kali ini guys, aku akan membuat sebuah jadi bisa bilang tema ya. Jadi setiap tema ini, contohnya aku akan buat suatu program ini, dan program ini ada beberapa isi tema. Dan kali ini aku akan mencoba buat program yang namanya Cerita Sagi. Dan di Cerita Sagi ini aku akan beberapa bisa dibilang sudut pandangku terhadap Sagittarius. Sebagai seorang Sagittarius, bagaimana tentang kehidupan, percintaan, keuangan, dan lain sebagainya. Mungkin dari kalian yang ingin sharing ataupun gimana tentang sudut pandang kalian tentang Sagi ya, boleh kalian kolom komentar di bawah diisi sebanyak mungkin yang kalian bisa. Oke? Dan tema kali ini adalah tema pertama dari Cerita Sagi, yaitu tentang So guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Ega Pratama. Dan kali ini aku akan mengisi tema yang pertama di Cerita Sagi ini, yaitu pembohong atau pendongeng. Dan kali ini kita nggak akan bertele-tele ya, langsung aja ke tema kali ini, bohong atau pendongeng ya. Sagi, biasanya ada beberapa orang yang menganggap Sagi itu pembohong ataupun pendongeng handal ya. Tapi orang-orang seperti ini itu menurut Sagi adalah orang-orang yang tidak pantas untuk Sagittarius membuktikan kepada dirinya, ataupun Sagittarius itu sebenarnya ingin membuktikan ke seseorang yang mengecap Sagittarius seperti ini, tapi menurut Sagittarius itu nggak cocok. Karena apa? Mungkin kejujurannya ya, terus empatinya ke seseorang. Terus ada lagi faktor-faktor yang membuat Sagittarius udahlah cukup, dia hanya mendengarkan ceritaku, bukan kenyataan hidupku gitu loh. Jadi ya, Sagittarius memiliki tujuan masing-masing di setiap individu pertemanan Sagittarius ya. Terus alasan terpenting Sagittarius mengapa mencoba untuk mencari informasi di orang tersebut, terus dengan cara apa ya? Berdongeng. Sagittarius itu banyak banget berdongeng tentang hal-hal yang dia inginkan ke depannya untuk mencapai tujuannya. Itu sebenarnya itu adalah tujuan Sagittarius. Tapi kenapa menjadi hanya sekedar dongeng? Karena Sagittarius itu sebenarnya membutuhkan elemen terpenting, yaitu bisa disebut effort ataupun semangat, ataupun bisa dibilang energi positif dari orang yang diceritakan si Sagi ini ya. Ketika Sagittarius cerita ke kamu ini ya, Sagittarius cerita ke kamu tentang masa depannya, apa yang dia inginkan, itu artinya si Sagittarius ingin kamu memberikan energi positif ke dia, selalu mensupport dia. Jadi terus effort dalam arti kata semangat, bukan keuangan ya. Keuangan bukan waktu, hanya untuk semangat dan kejujuran kamu tentang menemani Sagittarius berjuang dari nol. Dan disitulah Sagittarius akan benar-benar menilai kamu adalah sosok yang pantas banget untuk Sagittarius menjadikan suatu ikatan, pertemanan, persahabatan, ataupun hal-hal yang lebih penting lagi, kekeluargaannya. Itu yang menjadi faktor terpenting untuk Sagittarius mengapa selalu menguji dan mencari seseorang yang jujur. Bukan hanya sekedar pacar, bukan hanya sekedar sahabat, tapi teman pun dasarnya seperti itu ya. Sagittarius selalu menguji, terus selalu mencari informasi untuk mendapatkan apa yang Sagittarius inginkan. Terus selanjutnya, sampai kapan sih Sagittarius ini akan menguji ataupun mencari-cari sifat dari seseorang itu? Ya sampai benar-benar Sagittarius itu yakin bahwa ketika Sagittarius sudah yakin, seisi dunia Sagittarius itu akan dibuka. Kamu akan tahu belak-belakan, floor-flooran. Jadi nggak ada lagi batasan untuk si Sagittarius itu memendam rahasia ke kamu. Terus untuk Sagittarius itu tidak terlalu terbuka ke kamu. Jadi itu nggak ada alasan lagi ya. Ketika si Sagittarius itu udah benar-benar yakin dengan pilihan dia dan ujian yang dia beri ke
kamu itu benar-benar sudah sempurna banget, sempurna dalam arti kata ya sudah sesuai dengan apa yang si Sagittarius inginkan, ya udah Sagittarius akan menghapus semua batasan-batasan yang mungkin belum pernah kamu bisa cari tahu tentang Sagittarius ya. Terus gimana keadaan Sagi ini ya? Gimana keadaan Sagi di saat dia mencari cara ataupun mencari cerita yang pantas untuk diceritakan masing-masing individu orang, ataupun ketika kenal dengan orang itu apakah ceritanya sama dengan orang yang sebelumnya? Ya, Sagittarius akan menceritakan tentang hal yang sama. Disitulah Sagittarius akan tahu bagaimana sudut pandang orang lain dengan hal yang sama Sagittarius ceritakan ke orang lain sebelumnya. Contoh nih ya, ketika kamu yang kenal Sagittarius yang pertama, terus kamu diceritakan bla 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 bla, nanti aku akan menjadi seseorang yang insya Allah berkecukupan, terus mempunyai harta yang berlimpah, dan aku ingin mencarikan pasangan yang jujur dan sesuai ekspektasi aku, yang mungkin gak sempurna dalam hal fisik ataupun keuangan, tapi melainkan kejujuran dan bisa dibilang pelengkap si Sagittarius lah. Ketika itu gagal, ya Sagittarius akan mencari yang lain lagi, tapi dengan cara cerita yang sama. Itulah Sagi. Kenapa ya? Ya emang itu, Sagi itu seperti itu. Ketika cara itu masih efektif, ya Sagittarius akan memakai cara itu berulang-ulang. Tapi ketika cara itu sudah benar-benar di tahap yang mentok, udah nggak bisa lagi digunakan, maka Sagittarius akan mencari cara, yaitu dari kelemahan orang itu sendiri. Jadi Sagittarius itu akan tahu bagaimana kamu di saat kamu gak ada uang. Sagittarius itu akan tahu di mana kamu ketika kamu memiliki uang itu bagaimana sikapnya dan lain sebagainya lah. Intinya Sagittarius memiliki cara untuk bisa tahu tentang sifat kamu ya. Terus susah atau mudah sih untuk Sagittarius menjalani kehidupannya seperti itu, untuk mencari seseorang pertemanan, sahabat ataupun bisa dibilang pasangan ya. Sebenarnya susah banget. Tapi untuk Sagittarius ini itu harus, karena di zaman sekarang itu benar-benar orang bisa baik banget ketika orang itu tahu kita punya harta berlimpah. Baik banget. Jadi kenapa aku pernah bilang ke teman aku, ketika aku mempunyai sesuatu segalanya, maksudnya berkecukupan, aku nggak ingin seseorang memandang aku tentang apa yang aku punya, melainkan aku ingin orang itu selalu bisa tahu porsinya, butuh dan percaya padaku, karena aku kan laki-laki, aku imam. Jadi aku ingin dia tuh nurut aja, karena tanggung jawab dia di dunia dan tanggung jawab di akhirat nanti kan itu aku. Jadi karena ya laki-laki dan perempuan itu berbeda mungkin dari sudut pandang untuk mencari seorang pasangannya, tapi itu menurut aku pribadi ya. Jadi ya bisa dibilang susah, tapi ini harus banget. Jadi kalau udah terbiasa tuh Sagittarius menguji seseorang, itu akan terlihat mudah, karena yang dicari Sagittarius itu adalah gerak-geriknya. Ketika seorang itu pertama baik, 1 hari, 2 hari baik, 3 hari baik, terus yang keempat hari dia udah mulai kendor dalam ikatan pertemanan, kepercayaan, apalagi kesopanan santunan ya. Itu mungkin Sagittarius akan lebih lagi mendalami kamu. Ketika kamu benar-benar sudah di ambang batas Sagittarius yang sudah tidak percaya dengan kamu lagi, udah Sagittarius itu akan pergi. Sagittarius itu akan benar-benar cuek banget ke kamu. Kenapa? Ya nggak ada ekspektasi, nggak ada ya sesuai dengan diri kamu tentang si Sagittarius yang Sagittarius cari gitu loh. Jadi ya nggak pas banget untuk Sagittarius ketika kamu udah bukan orang yang tipe dia dalam ikatan pertemanan dan lain sebagainya lah ini gitu ya. Terus hasil endingnya menjauh atau bertahan itu tergantung si Sagittarius. Ketika Sagittarius ingin berteman dengan kamu dan Sagittarius nyaman dengan kamu, bertemanan secara beda umur tentunya ya, beda umur ataupun lawan jenis. Tapi kalau menurutku Sagittarius lawan jenis tuh jarang banget yang bisa berteman, bener-bener berteman ya. Tapi kalau lawan jenis biasanya Sagittarius itu antara suka dan menghormati. Ketika rasa suka itu tidak dihargai oleh pasangan yang Sagittarius suka, cewek ataupun cowok, maka Sagittarius itu akan pergi. Dalam arti kata Sagittarius itu bukan mundur, karena mungkin menurut Sagittarius orang itu sudah memiliki seseorang yang harus dia jaga. Jadi Sagittarius itu lebih nggak enakan terus pergi menjauh. Terus ketika
ada satu lagi ketika Sagittarius sudah hilang rasa harga dirinya ataupun udah nggak dihargai lagi, ya udah menjauh. Karena menurut Sagittarius, ketika kita berada di lingkungan yang sudah tidak bisa menghargai kita, ya udah buat apa kita bertahan gitu loh. Yang ada kita sakit sendiri, dan yang ada kita benar-benar seperti orang bodoh gitu loh. Ketika udah tahu sakit, kenapa masih maksa? Ibarat kita berharap kepada manusia, kenapa terus-terus berharap, padahal nggak semua manusia itu bisa memberikan dampak positif ke kita. Nah itulah Sagittarius ya, selalu menguji dan benar-benar sampai menemukan titik yang Sagittarius inginkan, baru dia akan memulai kehidupan baru lagi ya. Semangat effort untuk kamu yang benar-benar pas untuk Sagittarius ya. Jadi mungkin kalian pernah mengalami hal situasi seperti itu, ataupun mungkin teman kalian yang kalian ceritakan ataupun yang kalian ingin bagi cerita ke saya, boleh kalian tulis komentar di bawah. Oh iya bang, bener, aku punya teman gini, terus gimana ya bang solusinya gini. Boleh kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Sorry kalau video ini nggak nyambung untuk kalian yang nggak tahu tentang Sagittarius ya, sorry, karena aku nggak tahu ini video tentang apa gitu ya. Tapi ya yang aku tahu ini video tentang cerita Sagi, sudut pandang Sagittarius, dan inilah aku. Jadi kalian yang nggak suka video ini boleh langsung skip, boleh langsung pindah ke channel lain yang kalian suka. Jadi gak usah memaki-maki orang, karena orang itu berusaha semaksimal mungkin bukan untuk melakukan hal bodoh, melakukan hal buruk, tapi untuk berbagi pengalaman, cerita, sudut pandang dan lain sebagainya ya. Jadi thank you untuk kalian semua yang udah subscribe, thank you untuk kalian yang sudah like, comment, terus thank you yang udah menonton dari detik pertama maupun beberapa menit ataupun sampai selesai. Thank you banget. Semoga kita berjumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Pangeran Sagittarius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.